Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Santi Belawan from class B. Now I will explain material about Dixis. So without further ado, we move to material. Definition of Dixis. So Dixis refers to linguistic expression that require contextual information to be properly understood. Words or phrases classified as dictic depending on the speaker, time, place, or situation for their interpretation. Jadi, Dixis mengacu pada ekspresi linguistik yang memerlukan informasi konseptual agar dapat dipahami dengan baik. Kata atau frasa yang tergolong dentik tergantung pada penuturnya, waktu, tempat, atau situasi penafsirannya. Okay, next types of Dixis. There are 5 types of Dixis, namely persona Dixis, place Dixis, time Dixis, social Dixis, and the last discourse Dixis. Jadi persona Dixis berkaitan dengan penunjukan orang atau pelaku dalam komunikasi. Kata-kata yang termasuk dalam kategori ini merujuk kepada pembicara, pendengar, atau pihak ketiga. Contohnya me atau saya merujuk kepada pembicara, you atau kamu merujuk kepada pendengar, them atau mereka merujuk kepada orang lain yang tidak terlibat langsung dalam percakapan. The second, place Dixis. Jadi place Dixis ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau tempat dalam konteks komunikasi. Kata-kata ini memberikan informasi tentang posisi fisik atau lokasi relatif terhadap pembicara atau pendengar. For example, here. Jadi here atau di sini menunjukkan lokasi di mana pembicara berada. There atau di sana menunjukkan lokasi yang berada di tempat pembicara. And the third, time Dixis. Time Dixis digunakan untuk menunjukkan waktu dalam konteks komunikasi. Kata-kata ini membantu mengidentifikasi kapan suatu peristiwa terjadi relatif terhadap saat percakapan berlangsung. For example, how atau bagaimana menunjukkan waktu saat ini. Tomorrow atau besok menunjukkan waktu di masa depan. Number 4, social Dixis. Jadi, social Dixis berkaitan dengan hubungan sosial antara peserta komunikasi. Kata-kata dalam kategori ini mencerminkan status formalitas atau hierarki sosial di antara individu yang terlibat. For example, sir. Sir ini adalah bentuk sapaan formal yang menunjukkan penghormatan. You dapat memiliki komotasi formal atau informasi tergantung pada konteksnya. And the last, discourse Dixis. Jadi discourse Dixis ini digunakan untuk menunjukkan bagian tertentu dari teks atau ucapan yang sedang dibicarakan. Kata-kata ini membantu mengarahkan perhatian pendengar pada elemen-elemen tertentu dalam mengarahkan perhatian pendengar pada elemen-elemen tertentu dalam komunikasi. Contohnya, this merujuk pada sesuatu yang baru saja disebutkan atau dijelaskan. Kemudian that bisa merujuk pada sesuatu yang telah dibahas sebelumnya. Okay, next, the importance of Dixis in communication. Number 1, make communication easier by pointing to people, times, or place directly. The second, helps understand the context of the communication. The third, use in various language but use pattern theory. Jadi, Dixis penting dalam komunikasi. Yang pertama itu membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Dixis membantu memperjelas pesan dengan mengacu langsung pada orang, waktu, atau tempat tertentu. Dengan demikian, komunikator dapat menyampaikan informasi yang lebih efektif
dan tidak ambigu. Kemudian yang kedua itu memahami konteks konversasi. Jadi diksis juga berfungsi untuk memberi konteks yang jelas kepada penerima pesan. Hal ini sangat penting karena konteks seringkali menentukan arti dari kata-kata yang digunakan. Tanpa diksi, konsep seperti sini, di sini, atau sekarang, saat ini bisa menjadi sulit dipahami tanpa petunjuk tambahan. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam berbagai bahasa. Meskipun diksis umum digunakan dalam banyak bahasa, pola penggunaannya dapat berbeda-beda, tergantung pada struktur gramatis dan budaya setiap negara. Misalnya, beberapa bahasa memiliki sistem diksis yang kompleks sedangkan lainnya relatif sederhana. Okay, next, examples of social diksis in everyday language. First, position title diksis. Minister is used to a respectful address to a high-ranking official indicating his position. Next, professor is used to refer to a senior academic indicating his or her level of education. The second profession diksis. For example, police is used to refer to people in charge of maintaining security and public order, indicating their profession. Next, teacher. Teacher is used to refer to people who work as educators, indicating their profession. And the last, nickname called diksis. Siblings is used to a nickname for younger siblings, indicating family relationship. Brother is used as a nickname for older siblings, indicating family relationship. And the last, commoners is used to refer to ordinary people, indicating their social status. Jadi ada beberapa contoh diksis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu diksis jabatan atau gelar. Contohnya Pak Menteri digunakan sebagai panggilan hormat kepada seorang pejabat tinggi menunjukkan posisi jabatannya. Kemudian yang kedua itu profesor digunakan untuk merujuk pada seseorang akademis senior menunjukkan level pendidikannya. Kedua, diksis profesi. Contohnya itu polisi digunakan untuk merujuk pada orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menunjukkan profesi mereka. Kemudian guru digunakan untuk merujuk pada orang yang bekerja sebagai pendidik menunjukkan profesinya. Dan yang terakhir itu diksis julukan atau panggilan. Contohnya adik-adik digunakan sebagai julukan bagi saudara kandung yang lebih muda, menunjukkan relatif keluarga. Kemudian contoh kedua itu kakak, digunakan sebagai julukan bagi saudara tua, menunjukkan relasi keluarga. Okay, so that's all for me. Thank you for watching my videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.